Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Sahila dari kelas 12.1. Saya akan membahas tentang teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sama, yang hidup pada masa lalu dengan kondisi hidup yang berbeda-beda, mengakibatkan spesies mengalami mutasi migrasi, gen rekombinasi genetik, seleksi alam, dan isolasi reproduksi, sehingga terbentuk suatu spesies yang baru. Selanjutnya ada teori asal-usul kehidupan, abiogenesis, biogenesis, dan teori evolusi kimia. Teori abiogenesis adalah teori makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Penemu teori Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori biogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini menggugurkan teori abiogenesis. Penemu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori biogenesis oleh Francisco Redi, yaitu yang pertama ada belatung muncul di wadah terbuka, tidak ada belatung di wadah tertutup, dan belatung muncul dari kain berpori. Kesimpulan dari teori biogenesis Francisco Redi yaitu belatung berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat-lalat tersebut hinggap di daging yang busuk dan kain kasa. Selanjutnya ada teori biogenesis oleh Lazzaro Spallanzani. Air kaldu yang direbus, lalu ditutup dan dibiarkan beberapa hari. Alhasil tidak ada mikroorganisme. Lalu tabung kedua dibuka. Alhasil pada tabung kedua muncul mikroorganisme. Kesimpulan dari teori biogenesis Lazzaro Spallanzani adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam air kaldu pada tabung yang terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara. Selanjutnya, teori biogenesis oleh Louis Pasteur. Ia merebus air kaldu yang ditutup oleh leher angsa. Alhasil, tidak ada mikroorganisme pada air kaldu karena mikroorganisme terperangkap. Lalu, ia mencoba untuk memiringkan tabung. Alhasil, air kaldu menjadi keruh, yaitu ada mikroorganisme. Kesimpulan dari teori biogenesis Louis Pasteur adalah kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Dasar teori evolusi Lamarck, dan teori evolusi Darwin. Dasar teori evolusi. Yang pertama ada teori evolusi Lamarck. Pokok-pokok pikiran Lamarck. Yang pertama, makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Yang kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang makin sempurna. Sedangkan, organ yang tidak diperlukan lagi, perkembangannya akan menurun, dan akhirnya rudiment. Sesuai dengan teori use and disuse. Selanjutnya, dasar teori evolusi oleh Charles Darwin. Hal pokok mengenai evolusi terdapat dalam buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Yang pertama, di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Yang kedua, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Yang ketiga, setiap populasi cenderung bertambah banyak. Yang terakhir, pertambahan populasi tidak berlangsung terus-menerus karena terjadinya seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan yang bisa hidup. Ini adalah perbedaan teori evolusi oleh Lamarck dan Darwin. Lamarck menyatakan bahwa pada awalnya semua jerapah memiliki leher yang pendek dan lama-kelamaan berkembang biak atau berevolusi menjadi jerapah leher panjang untuk menyesuaikan diri. Sedangkan Darwin menyatakan bahwa pada awalnya
jerapah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Lalu, jerapah yang berleher pendek terkena seleksi alam. Pada akhirnya, jerapah yang berleher panjanglah yang mampu bertahan hidup. Sekian video penjelasan tentang teori evolusi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.